Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor Asosiasi Profesor Dr. Abdul Aziz BAMAG, yang saya hormati Dekan Fakultas Tarbiyah Bapak Drs Ahmad Humaidi MPDI, yang saya hormati dosen pengampu saya Ustadzah Lailia Maufiroh MPDI, dan tak lupa pula kepada teman-temanku anak unzah. Ya, perkenalkan, nama saya Afrila Rizky Nur Hidayat, saya dari Prodi PAI kelas 2D. Alamat saya alamat Menyono, Kuripan, Kabupaten Probolinggo. Beradanya saya di sini, saya ditugaskan untuk membuat video yakni yang berjudul Objek kajian akhlak dan tasawuf. Definisi akhlak tasawuf. Secara bahasa, akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu huluk yang berarti tingkah laku atau perangai atau tabiat. Secara istilah, definisi yang paling populer itu dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali. Akhlak adalah ekspresi jiwa yang tertanam kuat dari dirinya, timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan. Nah, di sini poin pentingnya akhlak yaitu ada 3. Yang pertama yaitu tertanam kuat atau stabil. Akhlak bukan perbuatan yang dilakukan cuma satu kali. Jika seseorang itu jujur hanya saat dilihat atasan atau tak apa, itu bukan akhlak. Yang disebut akhlak itu, akhlak adalah jujur karena kejujuran sudah menjadi bagian dari karakternya kita sendiri. Yang kedua yaitu spontan. Yang dimaksud spontan itu adalah tanpa pikir. Perbuatan itu muncul sendiri. Perbuatan itu muncul atau refleks. Seseorang yang memiliki akhlak dermawan akan langsung memberi saat melihat orang kesusahan tanpa menghitung untung ruginya. Nah, yang ketiga yaitu sumber dari jiwa. Akhlak bukan sekedar acting atau topeng kepada kita, melainkan cermin dari kondisi batin hati kita sendiri. Nah, di sini ada pembagian akhlak juga. Akhlak yaitu di sini yaitu menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah yaitu akhlak yang terpuji, sifat-sifat baik seperti contohnya yaitu seperti jujur, sabar, syukur, rendah hati dan pemaaf. Yang kedua yaitu akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah itu sifat-sifat buruknya seseorang seperti bohong, sombong, iri hati, kikir, dan marah yang tidak pada tempatnya. Nah, yang ketiga yaitu definisi tasawuf. Secara istilah, tasawuf adalah ilmu Islam yang fokus pada penyucian jiwa, atau bisa juga disebut dengan tazkiyatun nafs, penjernihan akhlak batin, atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya mungkin. Nah, di sini ada poin pentingnya juga. Ada poin pentingnya tasawuf, yaitu tujuan utamanya yaitu mencapai atau ingin mendapatkan maghfiratullah, mengenalkan Allah dengan sebenar-benarnya dan meraih ridha Allah. Yang kedua yaitu ada metodenya. Metodenya itu melalui rangkaian ibadah khusus yang seperti dzikir, kompilasi atau tafakur dan latihan spiritual. Nah, yang ketiga yaitu konsep ihsan. Konsep ihsan itu tasawuf adalah penjabaran dari konsep ihsan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya dan engkau tidak melihatnya sesungguhnya dia melihat. Nah, itu konsep ihsan. Yang ketiga yaitu selanjutnya yaitu hubungan akhlak dan tasawuf. Nah, akhlak tasawuf yaitu tidak bisa dipisahkan.
Akhlak-akhlak tasawuf itu tidak bisa. Jadi akhlak dan tasawuf itu harus dijadikan satu. Akhlak dan tasawuf tidak bisa dipisahkan. Keduanya adalah satu kesatuan dalam upaya menyempurnakan keislaman seseorang. Yang pertama, tasawuf adalah pondasi bagi anggota tasawuf, yaitu bagi manusia. Akhlak adalah bangunan. Tasawuf bekerja di dalam hati, yaitu ketika hati sudah bersih, maka secara otomatis perilaku kita yang keluar adalah akhlak yang mulia. Nah, yang kedua yaitu akhlak adalah buah dari tasawuf. Seseorang itu tidak bisa memiliki akhlak terpuji yang baik, yang asli dari konsisten tanpa melalui penyucian jiwa kita atau tasawuf. Nah, yang ketiga yaitu tujuan yang sama. Nah, tasawuf itu dengan akhlak itu ada tujuan yang sama. Keduanya bertujuan membentuk manusia yang seimbang antara hubungan dengan Allah, hablum minallah, dan hubungan dengan sesama manusia yaitu hablum minannas. Itu ada tujuan yang sama. Berikutnya yaitu di sini ada pembagian tasawuf kan tadi sudah. Terus sekarang objek dan kajian tasawuf. Nah, di sini objeknya yaitu objek kajian dan tasawuf itu secara sederhana, tasawuf adalah cabang ilmu dalam Islam yang fokus pada penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs tadi itu, penjernihan akhlak dan pendekatan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika fikih mengatur amal lahiriah atau kata secara sholat, puasa, tasawuf mengatur amal batiniah, keikhlasan, rasa takut cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah mencapai maqam ihsan, yaitu menyembah Allah seolah-olah melihatnya atau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulannya yaitu dari atas sampai bawah yang saya jelaskan dari tadi, yaitu peradaban Islam di Andalusia merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah dunia. Kejayaan memberikan kontribusi besar dalam ilmu pengetahuan, arsitektur, dan kebudayaan dunia. Meskipun akhirnya itu runtuh, warisan peradaban Islam masih dapat ditemukan hingga hari ini di Spanyol dan telah memenuhi peradaban Eropa modern. Padahal Islam di Andalusia itu terkembang pesat jadi pusat ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan budaya hampir 8 abad. Nah, Andalusia dikenal dengan perpustakaan besar dan universitas serta toleransi antar umat, keberagaman yang relatif tinggi. Namun pada abad ke-15, setelah berbagai konflik politik dan ketenangan diri kerajaan Kristen, pemerintah Islam runtuh, diikuti pengusiran dan pembantaian komunitas Muslim dan Yahudi. Cukup sekian presentasi melewat video dari saya. Apabila ada ketidaknyamanan atau kesalahan dari ucapan maupun tingkah laku, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.